Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Vedic Matematik. Nah, Vedic Matematik ini ada 3. Yang pertama kita bahas adalah Ekadikena Purvena. Nah, Ekadikena Purvena ini memiliki 2 metode. Yang pertama division method dan yang kedua multiplication method. Nah, yang pertama akan kita bahas division method atau metode pembagian. Nah, saya akan menggunakan contoh 1/29. Nah, the number of decimal place before repetition is the difference of numerator and denominator, i.e. 29 minus 1 equal to 28 place. For the denominator 29, the previous is 2. Hence, Ekadikena Purvena 1 more than the previous is 2 plus 1 equal to 3. Nah, dimana jumlah tempat desimal sebelum pengulangan adalah selisih pembilang dan penyebut, yaitu 29 dikurangi 1 sama dengan 28 tempat atau 28 step. Itu 28 itu yang akan kita gunakan nanti. Nah, untuk penyebut 29 sebelumnya adalah 2. Oleh karena itu, Ekadikena Purva 1 lebih dari sebelumnya adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, 3 di sini itu nanti untuk pengalih. Langsung ke step pertama. Step pertama ada 1/30. 30 ini 30 ini dioperol dari 1/29 atau 1 ditambah 29 jadi 30. Maka hasilnya 1 dibagi 30 itu kan 0,03. Nah, hasilnya kita tulis 0,0. Nah, sisanya kan tadi 1. Maka 1 itu kita tulis di depan setelah koma, di depan angka 0 setelah koma. Nah, sekarang 0 sebagai hasil dan 1 sebagai sisa. Untuk step yang kedua ada 10/3. 10 dibagi 3. 10 dibagi 3 kan hasilnya 0,3. 10 dibagi 3 itu hasilnya 3. Sisa 1. Jadi kita tulis 0,0. 0 yang tadi kita tulis lagi jadi 0,03. Nah, tadi kan kita sisa 1. Satunya itu kita tulis di depan angka 3 dengan huruf angka kecil. Jadi iya. Untuk step yang ketiga ada 13 bagi 3. 13 bagi 3 itu kan 4. Hasilnya 4 dan sisanya 1. Maka kita tulis lagi 0,034. Nah, sisa 1 itu tadi kita tulis di depan angka 4. Step keempat ada 14 dibagi 3. Jadi hasil dari 14 dibagi 3 itu 4 sebagai hasil dan 2 itu sisanya. Jadi
tulis lagi seperti tadi, 0,034, 4 dan 2 nya sisa tadi ditulis lagi di depan angka 4. Untuk step yang kelima ada 24 dibagi 3. Nah, 24 dibagi 3, 8 sebagai hasil dan tidak ada sisa, maka kita tulis 0,03448. Untuk step yang keenamnya, kan untuk gimana cara untuk pembagian itu, kita angka terakhirnya itu sebagai untuk dibagi untuk step yang selanjutnya seperti 8. Sebelumnya kan itu angka terakhirnya 8, jadi untuk step yang keenamnya 8 dibagi 3, maka 2 hasilnya itu 2 dan sisanya 2, maka tulis 0,03448 dan tadi sisanya 2, kita tulis 2 ini di depan angka 2. Untuk step yang ketujuh ada 22. 22 ini dihasil dari sisa yang tadi 2 dan yang 2 yang terakhir itu, jadi 22 dibagi 3, hasilnya adalah 7 sebagai hasil dan sisanya 1, maka 0,0344827, sisanya kita taruh di depan angka 7. Untuk step yang ke-8 ada 17 dibagi 3, hasilnya adalah 5 dan sisanya ada 2, maka ditulis 0,0344827, 2 nya kita tulis di depan angka 5, itu hasil sisa, 2 nya sisa di depan angka 5. Untuk step yang ke-9 ada 25 dibagi 3, yaitu hasilnya adalah 8 dan sisanya 1, maka kita tulis 0,034482758, sisanya kita tulis di depan angka 8. Untuk step yang ke-10 ada 18 dibagi 3, maka hasilnya kita tulis tadi. Yang ini tuh ngikutin terus, tinggal kita tambahin aja dari hasil. Misalkan 18 dibagi 3 kan hasilnya 6, dan di sini tidak ada sisa, jadi 6. Terus step ke-11 nya 6 dibagi 3, hasilnya 2 dan tidak ada sisa, jadi tulis 2. Nah, untuk step ke-12, 2 dibagi 3, hasilnya kan 0, dan hasilnya 0, sisanya 2, maka tulis 0, 2, si hasil dari sisa tadi itu kita tulis di depan angka 0. Nah, untuk step yang selanjutnya seterusnya ini tinggal ngikutin seperti yang tadi, cara yang tadi tinggal diikutin terus. Nah, yang untuk step ke-27 ke akhirnya adalah 9 dibagi 3, maka hasilnya 3 dan tidak ada sisa. Untuk step ke-28 nya 3 dibagi 3, hasilnya 1 dan tidak ada sisa. Nah, untuk step ke-29 itu balik lagi ke awal. Jadi hasil dari 1/29 adalah 0,0344 bla 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 sampai 28. Oke, selanjutnya metode yang kedua adalah multiplication method atau metode perkalian. Nah, saya ngambil contoh dari yang tadi sama 1/29 dan juga apakah
dari cara dalam pembagian atau perkalian itu hasilnya sama. Kita buktikan ya. Nah, 29 itu dikurangi 1 sama dengan 28 list atau 28 step. Dan 2 plus 1 sama dengan 3. 3 itu sebagai pengalih. Oke, kita langsung ke step pertama, yaitu kita kalikan 1, jadi 1. Dan untuk perkalian itu kita tulisnya dari kanan ke kiri. Nah, untuk step keduanya ada 1 dikali 3, 3. Terus step ketiganya kita tulis lagi ya, 1, 3, terus 3 dikali 3 itu 9. Terus step keempatnya kita tulis lagi, jadi terus 9 dikali 3 itu 27. Nah, ini 7-nya kita tulis dan 2-nya kita simpan di sebelah kiri, tapi di depan angka 7, tapi dengan angka kecil seperti ini. Terus step ke 5 ada 7 dikali 3 kan 21. Kita tulis, tadi kan kita nyimpen 2, jadi 21 ditambah 2 kan jadi 23. Terus kita nyimpen lagi 2. Terus step selanjutnya ada 3 dikali 3 kan 9. Terus tadi kita nyimpen 2 jadi 11. Satunya lagi kita simpan. Lalu selain step ke-7 ada 1 dikali 3 kan 3. Tadinya kita nyimpen 1 jadi 4. Terus 4 dikali 3 12. 2. Satunya kita simpan. Terus 2 dikali 3 6. Nyimpan 1 tadi jadi 7. Terus step ke 10, 7 dikali 3 kan 21. Kita 2-nya kita simpan. Terus 7 dikali 1 dikali 3 3. Dan hasil tadi kan nyimpen 2 jadi 5 hasilnya. Lalu step ke 12, 5 dikali 5 kan 5 dikali 3 15. Satunya nyimpen lagi. Terus 5 dikali, untuk step yang ke-13, jadi 5 dikali 3 16. 6 tadi kan nyimpen 1 jadi 6. Nyimpan 1 lagi depan ini. Terus step ke-14 nya 6 dikali 3 18. Kalau tambah 1 jadi 19. Simpan lagi. Terus 9 dikali 3 kan 27. Tadi kita nyimpan 1 jadi 27 tambah 1 28. 8 dan 2-nya nyimpan. Terus step ke 16, 8 dibagi 8 dibagi 8 dikali 3 hasilnya kan 24. Tadi nyimpen 2 jadi 24 tambah 2 jadi 26. 2-nya nyimpen lagi. Dan seterusnya untuk sampai ke step 28 itu sama caranya, tinggal kita kalikan 3 terus sampai tulis sini. Dan ya sampai step 28 terbukti sama kayak yang menggunakan pembagian tadi, hasilnya 0,03 bla 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 sampai 28.
Yang kedua ada Anurupena. This sutra is highly useful to find product of two numbers when both of them are not the common basis, i.e. powers of base 10. Nah, maksudnya itu biasanya digunakan untuk mencari hasil dari dua bilangan yang berdekatan dengan basis, yaitu basis 10. Nah, untuk metode pertama, take the nearest equal multiply of 10. In this case, it is 15. Nah, ambil kelipatan 10 yang terbesar, yaitu 100 per 2 sama dengan 50. Untuk contohnya ada 44 kali 47. Nah, 44 dan kali 47, 47-nya di bawah. Untuk yang di kanan ini, itu selisih dari 50 dan yang ini. Akan 50 dan 44 itu selisihnya 6, dan 50 selisih dari 47 adalah selisihnya 3. Nah, kita kalikan kita dikurangi silang secara silang, jadi 44 dikurangi 3 dan 47 dikurangi 6. Nah, 44 dikurangi 3 itu kan 41, dan 47 dikurangi 6 itu 41. Maka, dan 6 dikali 3 itu 18. Untuk selanjutnya, untuk 41 ini kita bagi 2 sama yang seperti ini. 100 yang dibagi 2, maka 41 dibagi 2 jadi 20 setengah, dan 18 ini kita tambahkan dengan 50. Kita tambahkan yang ini, maka jadi 68. Jadi 20 68. Maka hasil dari 44 kali 47 sama dengan 2068. Selanjutnya untuk metode kedua, 50 ini kita bisa cari dari 5 kali 10. Untuk contohnya 43 dikali 45. Sama seperti tadi, 43 per 45. Nah, selisihnya kan 7. Dan selisih dari 45 itu 5. Maka kita kurangi secara silang. Kan 43 dikurangi 5 itu 38, dan 45 dikurangi 7 juga 38. Kita tulis 38 di sini, dan 7 dikali 5 hasilnya kan 35. Maka kita tulis sini. Selanjutnya, untuk ini kita kalikan dengan 5. Kenapa dengan 5? Kan sama seperti ini. Kita kalikan yang ini dengan 5. Jadi 38 dikali 5 hasilnya 190. 35-nya tetap. Dan selanjutnya kita pindah luaskan yang 3 ini ke sini. Jadi 190 plus 3, dan di sininya jadi 5. Maka hasil dari 43 dikali 45 adalah 1935. Nah, yang terakhir ada Nihilam Navatas Karamam Dasata. The formula symbol means all from 9 and the last from 10. Nah, rumus ini berarti semua dari 9 dan 10 terakhir. Contohnya, kita gunakan 3 basis,
Yang pertama itu basis 10. Multiply 8 by 9. Sama seperti cara yang tadi itu, 8 dikalikan 9. Nah kan selisih dari 10, 8 itu kan 2, dan 10 dan 9 itu selisihnya 1. Maka kita kurangi secara silang. Jadi 8 dikurangi 1 itu kan 7, dan 9 dikurangi 2 itu 7. 7 kita tulis, lalu 2 dikali 1 kan 2. Jadi hasil dari 8 dikali 9 itu 72. Nah, yang kedua basis 100. Multiply 19 by 195. Nah, 90 kita tulis dan 95-nya di bawah. Yang sebelah kanan ini selisih ya. Jadi selisih 100 dari 90 itu selisihnya 10, dan 100 ke 95 itu selisihnya 5. Jadi kita kalikan, kita kurangi secara silang. Jadi 90 dikurangi 5 itu kan 85, dan 95 dikurangi 10 itu 85. Maka 85 kita tulis, dan sebelah kanan ini kita kalikan. Jadi 10 dikali 5 itu kan 50. Maka hasil dari 90 dikali 95 adalah 8.550. Nah, lanjut yang ketiga basis 100 atau 1000. Multiply 19,083 by 985. Nah, 983 dikali 985. Selisih dari 1000 dengan 983 itu selisihnya 17, dan 1000 dengan selisih dari 985 itu 15. Maka kita kita kurangi secara silang. Jadi 983 kita kurangi dengan 15, dan 985 kita kurangi dengan 17. Maka hasilnya itu 983 dikurangi 15 itu 968, dan 985 dikurangi 17 juga sama 968, kita tulis di sini. Lanjut, maka 17 dikali 15 itu 255. Jadi kita gabungkan jadi 968 255. Hasil dari 983 dikali dengan 985 ini hasilnya ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Bila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.